Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam ya, tergantung teman-teman nontonnya kapan. Bagi rekan-rekan meteorologi ya, kelas A, B, dan C angkatan 2018. Berjumpa lagi dengan saya Dika Mulia. Kali ini di pertemuan ke 11 ya, 11 karena 9 kemarin saya hitungnya masuk di pembahasan UTS ya. 10 yang metode RGB, 11 kita masuk MCC, insya Allah 12 kita masuk metode split window sama algoritma Tokumo. Kemudian 13 nanti kita identifikasi kaitannya dengan curah hujan ya. 14 insya Allah kita bahas asap insya Allah. Oke, pada pertemuan ke 11 ini ya, mohon maaf agak terlambat lagi. Kita akan membahas ya kaitannya, kita akan mengidentifikasi MCC ya, atau Mesoscale Convective Complex, menggunakan data satelit Himawari 8. Oke, langsung saja. Nah, sebelum kita ngomongin MCC ya, kita harus tahu gitu ya. Ada beberapa skala ya dalam kaitannya sistem konvektif di permukaan bumi lah ya istilahnya. Ini saya ngambil dari materinya Pak Adi Mulsandi ya. Di sini kriteria oleh Orlansky dan Sibakin kawan tahun 2006 ya, di-upgrade kembali oleh Sibakin dan kawan-kawan, di mana sistem konvektif itu ada beberapa kriteria. Itu tergantung luasannya ya, dalam hal ini skala horizontalnya plus sebenarnya durasi lama terjadinya. Jadi yang paling lama atau yang paling luas gitu ya. Kaitannya dengan sistem konvektif yang SCC ya, atau kalau nggak salah ya Synoptic Convective Complex, kalau saya nggak salah, kalau salah mungkin mau dikoreksi ya. Dengan skala luasan horizontal ya, secara luasan horizontal itu, jadi ibaratnya kalau ini Pulau Jawa gitu ya, horizontal ya seluas gimana gitu, selebih dari inilah ya, seginian lah ya, pakai luasan horizontal itu seperti itu. Dimana kalau SCC ini skala luasan horizontalnya 2000 sampai 4000 km. Nah ini Jawa aja berapa ratus ya, berapa ribu ya, nggak sampai segini ya, nggak sampai segini lah kayaknya. Pulau Jawa tuh berapa ribu ya, 1000-an lebih kali ya. Surabaya Jakarta kan 750 ya. Nah, mungkin hampir 2000 mungkin. Nah, kemudian di bawahnya SCC ini ada sistem konvektif yang Meso-A ya. Meso-Alpha Convective Complex. Jadi ada Meso-Alpha, Beta, ini BCP sama yang gamma CP nih ya. Ini sebenarnya pembagiannya itu tergantung sama luasannya. Jadi kalau yang Meso-Alpha tuh 500 sampai 1000 km gitu ya. Yang Beta kurang dari 100 km, yang lebih kecil lagi ya kurang dari 40 km, yang gamma ini lebih kecil lagi kurang dari 10 km, dan cenderung durasinya itu relatif cenderung lebih singkat kalau secara temporal ya. Tapi kalau secara horizontal dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5 ini ya. Yang paling tinggi SCC, yang paling rendah Meso sama CP ini ya, yang kurang dari 10 km. Nah, MCC itu adanya di mana gitu ya. Nanti kita masuk setelah pesan-pesan berikut ini. Ini pengenalan aja ya. Jadi sistem konvektif itu tergantung sama skala horizontalnya atau luasannya lah. Dan luasannya itu juga mempengaruhi lama durasi terjadinya juga gitu ya. Oke, langsung saja. Nah, sebelum kita mengenal MCC, kita harus kenalan dulu ya sama yang namanya MCS ya, atau istilahnya mungkin bapaknya si MCC itu ya, bapaknya MCC atau MCS itu. Jadi MCS atau Mesoscale ya, Mesoscale Convective System. Jadi ini sistemnya ya. Kalau ini kan kompleks berarti lebih kekhususan ya, lebih khususan ke suatu hal gitu ya. Tapi kalau ini sistemnya. Jadi merupakan sistem konvektif terstruktur ya, yang terdiri dari kumpulan awan badai atau awan yang mengandung thunderstorm lah ya, dan dapat mengakibatkan daerah hujan sepanjang 100 km. Nah, kalau 100 km masuknya di beta atau alfa. Kalau 100 km-an atau lebih ya, berarti kalau kurang dari 100 km kan masuk beta ya. Berarti kalau lebih dari 100 km berarti masuk yang alfa. Ini menurut Hose tahun 2004. Nah, di sini Mesoscale Convective Systemnya itu sendiri dibagi menjadi 2 tipe ya. Jadi kalau MCS itu ada 2 tipe. Yang pertama tipe circular type. Ini circular type yang kayak gini. Nah, circular type ini tipenya si MCC itu ya. Jadi MCC itu cenderung dia bentuknya cenderung bulat atau eclipse gitu ya. Jadi dia sistem konvektif itu sendiri gitu ya, yang
meso alpha ini skala dari 250 sampai, ini kalau dari bukunya si ini ya, si Maddox ya, 250 sampai 2500 km gitu ya. Kalau tadi kan alpha kan 500 sampai 1000 km lah ya. Jadi menurut si Maddox tahun 80-an ini dia luasannya 250 km sampai 2500 km luasannya, dan cenderung lama durasinya terjadi lebih dari 6 jaman. Dia ada dua tipe. Tipe yang pertama sirkular atau bulat ya. Yang kedua linear. Linear tuh kayak semacam memanjang gitu ya. Memanjang atau mungkin bentuknya bulat. Nah, kalau yang bentuknya bulat, kalau yang memanjang itu ada dua, ada yang tropical squall gitu ya, atau squalline. Nah, ini squalline yang mungkin bisa terjadi di Indonesia yang bentuknya squalline itu kayak memanjang gitu ya, memanjang. Kalau kayak pempek kan panjang ya. Jadi dia semacam sistem konvektif tapi bentuknya panjang gitu ya, tipenya panjang linear. Nah, kalau yang tipenya sirkular yang cenderung bulat gitu ya, ini ada yang MCC ya, membentuk di lapisan mid-lat. Ini tergantung lintangnya ya. Ada mid-lat itu sama wilayah tropis ya. Tropis bisa bentuknya dalam tropical storm atau tropical cyclone atau mesoscale convective complex. Ini juga bisa terjadi di lapisan tropis sama lapisan menengah lah ya, bintang menengah. Ini menurut si Maddox ya. Jadi cenderung dia di MCS ini sendiri ya, mesoscale convective system ini, sistem kumpulan dari awan badai ini yang bisa membuat hujan lebat ini tadi ya, dengan durasi luasan lebih dari 100 km atau mungkin 250 sampai 2500 km ini, itu dia ada dua tipe. Tipe yang pertama bulat ya, tipe yang kedua itu linear atau memanjang. Nah, kalau tipe linear itu luasannya kurang lebih, kalau manjang gini ya, ini itu 100 km-an, dan kalau bulat itu kurang lebih dia ada beberapa kriteria. Kalau si MCC itu bentuknya bulat ya. Kalau yang squall line tadi ya itu bentuknya manjang. Jadi kalau yang line itu squall line itu cenderung bentuknya manjang. Tapi kalau MCC itu bentuknya bulat. Kan di sini definisi MCC ya, MCC mesoscale convective complex merupakan bagian dari MCS ya, bener ya. Tadi kan MCS kan ada dua ya, ada yang linear sama bulat tadi ya. Yang merupakan, ini dari bukunya Maddox ya, mungkin teman-teman nanti bisa cek lah bukunya Maddox ini. Jadi MCC ini merupakan sistem cuaca konvektif yang mana karakteristiknya itu secara secara visual lah ya, itu dapat diamati dengan menggunakan citra IR ya. Di citra satelit itu kita bisa menggunakan kanal IR ya untuk menganalisis atau mengetahui karakteristik dari si MCC itu. Nah, kita tahu itu awan konvektif biasa atau itu merupakan bentuk MCC itu dari mana ya? Kita harus melihat dari kriterianya yang ada 4 ini ya. Ini juga dari bukunya Maddox ya. Jadi ini awal mulanya dari Maddox ini yang menginikan si MCC ini tadi. Istilahnya meneliti dan memberi nama mengenal si MCC ini ya. Jadi kriterianya ya, berdasarkan dia menganalisis dari menggunakan citra satelit itu ada 4. Yang pertama itu selimut awan ini ya. Ini ibaratnya selimut awan ya. Ini selimut nih. Ini yang kayak gini-gini ini selimut nih. Nah, itu namanya selimut. Selimut awan ya, kalau dari kanal IR citra satelit itu memiliki suhu kurang dari sama dengan minus 32 derajat Celcius. Dengan luasannya itu lebih besar sama dengan 100.000 km persegi ya, atau 10⁵ km persegi luas areanya. Ini kaitannya dengan selimut awannya. Jadi ibaratnya kayak ini intinya atau mungkin kalau siklon tropis itu ini matanya gitu ya. Ini yang menyelimutinya gitu, awan konvektif. Efeknya dari si selimutan ini tadi ya. Kemudian kalau intinya ini ya, area intinya ini ibaratnya tengah-tengah atau pusatnya dia menjadi awan si konvektif itu tadi gitu ya. Di pusatnya ini itu suhunya itu kurang dari sama dengan minus 52 derajat Celcius gitu ya. Dengan luasan ini itu lebih besar sama dengan 50 km persegi. Jadi persyaratan ini harus terpenuhi ya. Jadi selimutnya tadi luasannya harus lebih besar sama dengan 100.000 km persegi, dengan suhunya kurang dari sama dengan minus 32 derajat Celcius. Kemudian kalau intinya yang tengah-tengahnya ini itu luasannya harus lebih dari sama dengan 50.000 km persegi ya. Ini saya kurang angkat 2-nya ya, mohon maaf ya. Ini kilometer persegi. Ini ada 2-nya nih harusnya, saya salah. Ini ya. Kilometer persegi dengan suhunya di inti awannya ini itu kurang dari sama dengan 52 derajat
Celcius. Itu kalau berkaitan dengan suhunya yang kita cek dengan si kanal inframerah gitu ya, dengan plus luasannya itu harus memenuhi kriteria ini 1 dan 2. Kemudian yang ketiga gitu ya, durasi masa hidup atau bertahannya itu paling nggak harus lebih besar sama dengan 6 jam. Jadi ini sistem ini itu dengan luasan ini, dengan suhu ini itu harus bertahan ya lebih dari 6 jam. Kalau dia bertahannya nggak sampai ini, berarti dia merupakan MCC, dan itu juga mungkin luasannya lebih kecil dan dia bisa masuk yang meso beta, bukan meso yang alpha, berarti bukan kriteria MCC ya. Plus eksentrisitas itu harus lebih besar sama dengan 0,7. Jadi eksentrisitas itu kayak semacam ini ya, bentuk tingkat kebulatannya. Jadi kalau semakin mendekati 1, dia bentuknya itu semakin bulat gitu ya. Tapi kalau dia kurang dari 1 gitu, berarti dia bentuknya nggak bulat sempurna lah istilahnya gitu, mungkin kayak semacam eclipse gitulah ya. Jadi bentuk tingkat kebulatannya itu harus lebih besar sama dengan 0,7 kaitannya dengan si MCC. Jadi ini harus beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Sebenarnya kalau dari tabelnya ada banyak sih, kalau dari si tabelnya Maddox gitu ya. Ya tapi intinya itu kurang lebih seperti ini gitu ya. Jadi aduh sorry saya sembari flu ya, mengacau sekali. Nah, aduh, pelan bentar. Jadi kategori FCC ini harus terpenuhi ini ya, harus terpenuhi luasan awannya gitu ya, luasan awannya, kemudian inti awannya luasannya juga berapa, durasi lama terjadinya, sama eksentrisitasnya. Eksentrisitas ini sekali lagi kayak tingkat kebulatan lah istilahnya gitu. Nah ini kaitannya dengan kriteria CMCC. Nah kemudian MCC itu tumbuh kembangnya seperti apa sih Pak? Gitu ya. Jadi kalau kita bicara kaitannya dengan MCC, kita juga harus bicara kaitannya dengan dia tumbuh kembangnya, prosesnya terbentuk itu seperti apa sih gitu. Jadi kalau kita ngomongin MCC itu ada 4 tahapan lah ya kalau dari bukunya Maddox ya. Ada di Maddox dia mengklasifikasi masa hidup MCC itu ada 4 tahapan. Yang pertama dia tahap pertumbuhan atau genesis lah ya istilahnya ya. Oke, gua nggak gerak nih. Nah ini proses tumbuh nih ya istilahnya, ini tumbuhnya nih ya. Jadi tahap tumbuh atau pertumbuhan atau genesis ya, pada fase ini itu umumnya ada berkembang sel badai guntur tunggal. Jadi istilahnya MCC ini terdiri dari kumpulan berbagai sel badai guntur gitu ya, yang menjadi satu sehingga dia jadi gede banget gitu ya. Awalnya tumbuh itu dari satu-satu dulu gitu ya, misal ini dulu gitu ya, mungkin ini dulu atau mungkin ini dulu gitu ya. Jadi dia tahap pertumbuhan ini itu merupakan fase di mana si sel awan konvektif ini tumbuh gitu ya. Tergantung apa namanya aktivitasnya ya, tumbuhnya ya bisa terjadi karena pemanasan, bisa terjadi karena front atau mungkin karena orografi dan sebagainya gitu ya. Yang jelas apa namanya pada fase ini gitu ya, itu mulai tumbuh sel-sel awan konvektif ya. Sel-sel awan konvektif mulai tumbuh pas pas fase-fase ini gitu ya. Jadi ini peran penting atau peran awal gitu ya dalam kita mendeteksi CMCC gitu ya. Kita harus waspada dulu gitu ya apabila ada terdapat sel-sel awan konvektif gitu ya. Apakah itu MCC atau bukan? Nah kita lihat lagi masuk ke fase perkembangan gitu ya. Jadi sebenarnya fase tumbuh sama kembang ini jadi satu paket sih ya istilahnya. Nah ini tumbuh dan kembang ini jadi satu paketnya. Ini tumbuh ya, setelah tumbuh dia mulai mengembang nih ya, mulai berkembang gitu ya, istilahnya mulai apa ya, kalau cewek sama cowok itu sebenarnya udah mulai PDKT gitu ya, yang satu misal di sini, satu misal di sini, nah itu mulai PDKT, mulai deketan, yang cowok usaha deketin yang ini gitu ya. Jadi ini mulai usaha untuk mendekati yang ini, untuk menyatukan kekuatan. Enggak juga sih. Jadi semacam dia itu mulai berkembang gitu ya, dimana pada fase berkembang ini gitu ya, dia itu apa namanya istilahnya mulai apa ya, mulai terdapat anomali dimana mulai saling apa ya istilahnya ya, mulai saling berdekatan lah ya, sel-sel awan konvektif tadi itu ya,
mulai ada respons skala besar istilahnya. Jadi mulai sel wadah yang awalnya tunggal-tunggal itu mulai bergabung. Yang tunggal-tunggal ini itu dia mulai bergabung gitu, menjadi wilayah yang lebih luas. Kemudian nah ini udah masuk ke fase matang ya. Jadi kalau fase matang ini itu sudah masuk ke kriteria-kriteria ini tadi ya. 4 kriteria yang tadi ya, luasan, inti, durasi lama terjadinya, sama eccentricity-nya ini. Ini fase matangnya nih, ini udah matang nih ya. Udah menjadi seperti ini gitu ya. Udah mempunyai inti sel gitu ya. Dan juga udah mulai mempunyai selimutnya ini. Nah, udah mulai punya inti sama udah mulai punya selimutnya. Kalau kita ngeliat dari kanal inframerah, maaf ini gambar seperti ini karena memang dari jurnalnya ya kurang jelas seperti ini gitu ya. Bayangin tahun 80 ya udah bisa menghasilkan data seperti ini gitu. Ini udah masuk fase matang ya. Jadi dia udah memenuhi 4 kriteria yang saya jelaskan sebelumnya tadi ya. Mulai dari inti selnya, mulai dari selimutnya, durasi masa hidupnya harus bertahan berapa lama, sama dia sudah memiliki eksentrisitas atau istilahnya bentuknya tuh ya udah mendekati bulat lah ya, istilahnya dia lebih dari 0,7. Ini fase dia matang ya. Dan ini pada fase matang ini umumnya awan konvektifnya tuh terbentuk secara terus menerus gitu ya. Jadi istilahnya ini tuh signifikan banget gitu ya untuk terjadi cuaca buruknya. Dan umumnya kalau MCC memang dia menyebabkan kebanyakan cuaca buruk ya. Jadi kalau kita ngomongin MCC itu kita nggak jauh-jauh gitu ya kaitannya dengan dampak yang ditimbulkan sama efeknya apa. Jadi kalau MCC itu dia bisa menimbulkan hujan lebat secara terus menerus, namanya aja bertahan kurang lebih 6 jaman ya. Bayangin aja luasan seperti ini dengan intinya yang seluas 50.000 tadi ya, 50.000 km persegi. Bayangin ada awan konvektif yang seperti itu dengan memiliki suhu kurang dari 52 derajat Celcius bertahan selama 6 jam. Nah, ini hujan secara terus menerus, anginnya kencang banget gitu ya. Terus kalau misal pesawat lewat situ ada turbulensi juga yang bahaya gitu ya. Kemudian thunderstormnya juga nggak berhenti, sehingga apa? Sehingga dampak tadi itu bisa menyebabkan apa? Tentunya banjir, tanah longsor, penerbangan juga. Kalau misal lewat wilayah sini gitu ya, terbang lewat wilayah sini udah harus siap-siap banyak doa gitu pilotnya. Karena di sini umumnya angin kencang, turbulensi juga seperti apa hebatnya gitu ya. Ini yang sangat amat diwaspadai lah bagi kita meteorologis dan juga bagi keselamatan penerbangan maupun keselamatan bagi masyarakat banyak ya. Karena durasinya yang cenderung terjadinya lama ya, sehingga dampaknya itu bisa lebih besar gitu ya. Kemudian ini ada fase yang terakhir ya, peluruhan atau disipasi. Jadi fase peluruhan atau disipasi ini istilahnya sudah tidak ada lah. Sudah tidak ada sudah tidak ada bentuk-bentuk atau persyaratan 4 ini tadi ya. Jadi udah mulai luasannya udah mulai mengecil gitu ya. Bentuknya ini kan udah kelihatan ya, udah mulai kayak semakin punah atau semakin luruh ya. Jadi yang awalnya segede ini gitu ya, jadi kayak gini, mulai kayak aku bisa yang ini sama yang ini gitu ya, nggak menyatu lagi gitu ya. Dia makin misah dan makin misah seperti ini jadinya. Jadi dia sudah tidak memenuhi unsur-unsur terbentuknya MCC ya, alias udah ya emang namanya udah punah ya. Jadi dia udah tidak mempunyai bentuk ini tadi. Eksentrisitas yang lebih dari 0,7 sama luasannya sudah tidak memenuhi kriteria MCC. Itu baru dikatakan dia memasuki fase punah. Oke. Nah, ini kaitannya dengan evolusi MCC lah ya. Yang seperti saya jelaskan sebelumnya tadi. Jadi sebenarnya MCC itu terbentuk dari beberapa sel-sel tunggal awan konvektif. Ini tahap pertumbuhan dan perkembangannya ya. Jadi ada 1 nih ya, 2, 3, 4 gitu ya misalnya. Di sini dia akan bersatu, fusion gitu ya. Fusion menjadi dewasa gitu ya, matang lah ya istilahnya. Dan ini masih ada beberapa pertumbuhan awan-awan sel konvektif juga ya dari sisi. Kalau tadi kan ada 4 ini ya, udah menyatu, tapi masih ada yang kalau udah matang tuh dia udah menjadi seluas ini gitu ya. Tapi masih ada juga yang yang tumbuh seperti ini gitu ya. Misalnya fondasinya lah. Kalau udah punah, udah nggak ada fondasinya ya, tinggal ini udah nggak ada ya, sisa yang ininya doang. Nah, ini proses dari tumbuh, kembang sampai punah itu life cycle-nya kurang lebih ya paling nggak 10 sampai 12 jaman. Oke, ciri-ciri MCC itu kelihatannya luas gitu ya, dan bentuknya hampir mendekati bulat.
Itu kalau kita nyari tahu ya, kalau analisis kaitannya dengan MCC. Nah, kemudian di dalam skala meteorologi ya, ini kaitannya dengan MCS atau MCC tadi itu masuk di skala di meso sini, hampir dia masuk skala sinoptik sih sebenarnya. Tapi dia masih masuk skala meso, namanya juga mesoscale ya. Jadi dia masuk kriteria meso, di mana dia terjadinya dalam hitungan sini ya, hampir seharian lah ya, 10 sampai 12 jaman tadi ya. Belum nyampe sehari sih. Paling enggak ya durasinya jam-jaman ya. Durasi jam-jaman. Jadi kalau dalam skala meteorologi ada skala mikro, meso, dan juga sinoptik. Ini tergantung sama luasannya gitu ya. Kan tadi kan di sini ya luasannya sampai sini ya. Nah, ini luasannya dan juga durasi terjadinya yang tadi saya katakan ya. Ada mm kali mikro berarti ya. M gamma tadi ya. Nah, ini kalau turbulen masuknya di mikro karena cenderungnya dia daerah yang terjadinya kecil gitu ya. Dan juga durasinya cenderung kurang dari menitan, berarti cuma detikan lah ya, detikan. Kalau puting beliung dia masih menitan lah ya, belum sampai jam-jaman. Thunderstorm, tornado juga, pokoknya dia belum nyampe jam-jaman. Hampir lah ya, ada mungkin yang nyampe jam-jaman. Ini hampir. Angin darat, angin laut terjadinya jam-jaman sampai harian, masuk skala meso. Front, squalene, ini squalene kan masuk dalam anaknya sini ya, mesoscale tadi ya. Jadi dia masuk di sini. Itu durasinya hampir harian. Kalau yang tropical cyclone itu mingguan gitu ya, MGO bulanan ya. ITCZ ini juga mingguan, masuk skala sini. Oke. Nah, di sini ya. Sekarang kita coba mempraktikkan ya, bagaimana sih dalam praktikumnya kita menganalisis gitu ya, kita mencari tahu kaitannya dengan si MCC atau bukan gitu ya. Jadi untuk mencari tahu itu MCC atau bukan, langkah yang pertama kita lakukan, kita siapkan program untuk mengolah data seperti MATLAB dan GRADS. Kemudian kita juga siapkan data untuk menganalisisnya lah ya. Kita butuh data dari kanal IR atau band 13 yang dapat diunduh pada link berikut nih ya. Ini link ini itu bisa dibuka dengan menggunakan Opera ya. Link ini tuh bisa dibuka dengan menggunakan Opera. Dan ini itu untuk yang format .nc yang kemarin tuh loh, yang kanal IR, yang cuman adanya IR terus WV kayak gitu-gitu sih. Nah, unduh data satelit ini contohnya kita praktikum ya, teman-teman coba. Ini saya cuma mencontohkan aja. Unduh data kejadian pada tanggal 9 Mei jam 6 sampai jam 23 UTC ya. Kemudian teman-teman unduh skrip pengolahan MCC, nanti saya kasih di deskripsi YouTube-nya ya untuk download skrip pengolahan MCC nih ya. Karena untuk mengolahnya kita butuh skrip ya. Butuh skrip menggunakan MATLAB. Tapi sebelum kita skripkan, kita harus tahu dulu gitu ya, kapan sih dan di mana sih terjadi fenomena MCC, atau kita identifikasi kira-kira ini tuh masuk MCC atau bukan. Kalau memang masuk MCC, baru kita olah menggunakan MATLAB-nya. Jadi langkah awal kita harus cari tahu dulu, identifikasi dulu lokasi kejadian terdapat awan konvektif yang bertahan kurang lebih 6 jaman menggunakan GRADS. Baru kalau udah ketemu kita running script MATLAB-nya. Kita masuk ke, ini contohnya ya, karena ini saya ngambil kejadiannya dari jurnal ya, dari jurnal transkripsi yang sudah pernah diolah oleh senior kalian gitu ya. Ada kejadian MCC tanggal 9 Mei 2018 ya. Ini jamnya saya lupa jam berapa, tapi teman-teman download aja datanya dulu. Kita download data dulu ya, dari kita bisa buka link yang ada ini FTP ini ya. Ini bisa kita buka nih ya. Kita bukanya itu di Opera ya. Kita bukanya di Opera. Nah, di sini bisa, atau mungkin di apa namanya? Atau mungkin di apa itu namanya? FileZilla ya, FileZilla juga bisa gitu ya. 9 Mei 2018 Juni, adanya Juni doang ya. Mei-nya nggak ada, jadi kita ganti data yang lain lah ya. Kita nggak gunakan ini, kita pakai data dari si apa namanya, dari si FileZilla mana sih? Nah ini ya, kita buka FileZilla. Nah, ntar ini saya
saya lupa nih FTP-nya berapa nih. Saya cek di sini. Nah ini. STMKG tadi. STMKG 5 ya. 5 STMKG ini. Di connect ya. Kita cari data tadi ya, tanggal 9 Mei 2018. Himawari data. Kita cari di Himawari Wish ya. 2018 Januari, Februari, Maret, April, Mei, bulan 5, tanggal 9 kita download ya. Nah, ini teman-teman gunakan data ini bisa ya. Ini teman-teman di Himawari Wish ini, teman-teman download yang data IR ya, yang IR bulan apa sih? 9 Mei ya, 9 Mei. Januari, Februari, Maret, April, Mei. Ya bener ya. Ini 9 Mei. Ini IR ya. 9 ini kok ada 98. 98 doang ya. Saya coba download ya. Saya coba download dari tanggal jam 6 UTC. Atau enggak dari jam 00 deh ya. Dari jam 00. Biar enak ya. IR 00, 01 ya. 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, mana 09? Nggak ada 09 ya? 10 berarti ya. 10, 11, nggak tahu kenapa 09 nggak ada ya. Biarin aja deh, karena emang nggak ada ya di sini ya 09 ya. Nah, saya juga nggak tahu kenapa datanya ada error. 12 saya download, kemudian 13, dan 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 21, sama 23. Ini saya download, saya taruh di mana ya? Saya bikin folder dulu. Oke, berapa sini? 11 ya. Saya taruh di P11 nih. Nah, saya taruh di sini ya. P11 ini saya klik download ya. Saya download. Nah, teman-teman bisa pakai data yang ini ya, Himawari Wish yang ini gitu ya, atau teman-teman bisa gunakan yang data.nc ya. Data.nc itu ada di sini. Himawari 1 tes bukan ya. Himawari 8 data satelit Indonesia. .nc nih ya. Berarti 2018 bulannya bulan apa sih tadi? 6 ya. Januari, Maret, April, Mei, bulan 5. Bulan 5 itu berarti kemungkinan adanya di sini. Sini. Januari 8 data yang NC. 14 bulan 5 ya. Tanggal 9. Nah, ini teman-teman .nc ini teman-teman download yang apa namanya? Teman-teman download yang apa itu namanya? Band 13. Ini juga teman-teman download ya. Yang band 13. Jadi mana sih band 13 ini? Nah, ini ya band 13 ini teman-teman download juga ya. Jadi teman-teman download band 13
dari jam 00 ya, 00 tapi yang per jaman aja ya, bukan per 10 menitan ya. 01 gitu ya, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Udah, P13 ya, kita download di lokasi yang sama. P11 ya. Nah ini IR ya, kita cek ya, 00, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nya nggak ada tadi ya, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Oke, 23 ya. Download ya, kita tunggu aja dulu. Tapi sambil kita nunggu, kita buka gradsnya ya, kita buka gradsnya untuk kita olah. Yes, ini kita cari tahu dulu nih, ada nggak fenomena si MCC tadi gitu ya. Kalau ada, kalau kira-kira ada gitu ya, kan kita harus tahu eccentricity, terus luasannya berapa, itu kita taunya menggunakan si MATLAB gitu ya. Kita gunakan si MATLAB. Nah, kita cek dulu datanya. Masih download ya, masih download. Kita tunggu aja dulu ya. Kita tunggu dulu. Cepetan download ini, sambil download dulu. Baru sampai 16, 17 ya. 19, 20, 1, 3. Oke, lagi selesai. Oke, udah selesai ya. Udah selesai. Kalau udah selesai, kita buka gradsnya ya. Sekarang kita coba buka cek datanya. Kita ambil sampel aja ya. SDF open gitu ya. Kita coba aja nih ya. Yang jam-jam agak malam lah ya. Karena MCC ini cenderungnya ya, berdasarkan penelitian itu terjadinya malam hari, punahnya pagi hari. Ini ya, kita coba open. Nah, kita key file ya. Kita lihat filenya, adanya IR ya. Jadi sekarang kita buka datanya ya. Kita set ya Xlin 2. Ini menunjukkan kalau Xlin 2 nih sumbu X-nya itu maksudnya dari apa ya? Dari kiri ke kanan tuh dia 2 derajatan selisihnya. Jadi semacam bujur lintangnya itu dia 2 derajatan. Set Ylin, ini lintangnya ya, Xlin berarti dia bujurnya. Kalau boleh spasi ya. Ylin 2 gitu ya. Nah, jangan lupa set time lapse off ya, kalau saya nggak salah ya. Kita cek dulu. Oke, set grade off ya. Set grid off, grid ini mematikan gridnya. Grid off, kemudian kita set biasa ya, CS mode on ya, CS mode on, ini tampilannya biar lebih halus. Set MPD set iris ya, iris on, set GX out shaded. Oke, nah dari sini kita cari tahu dulu ya kaitannya dengan apa namanya, adanya si awan konvektif enggaknya tadi ya. Kita cek. Kita klik D IR ya, min 273.
Muncullah. Nah, ini warnanya belum kita setting ya. Kita cebarkan. Nah, ini teman-teman bisa cek ya bahwasannya oke, print theme dulu lah ya. Print theme dulu biar enak lah ya. Print theme. Waduh, ini dulu ya. Panggilan perintah awal tadi. Print theme D bla 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 10. Jam berapa tadi ya? Kita set yang data jam berapa tuh? Apa tadi ya? Saya lupa ya. 20 UTC ya. 20 UTC dot png ya. Spasi white jangan lupa. Kita cek ya. Kita cek nih. Nah, di sini ini kan kemungkinan nih ya. Kemungkinan kan ini ada awan konvektif nih ya. Di sini yang warna-warna ini udah pasti di atas 80-an lah ya. Ini ya yang kita suspek ya. Pertama ini yang pasti ya. Kemudian yang kedua ini. Yang ketiga ini ya. Yang keempat ini. Ini suspek nih ya. Tapi ini cenderung kecil sih. Orang tadi luasannya berapa kilometer tuh? 50.000. Yang ini 50.000 meter persegi selimutnya gitu. Ini suspeknya tuh saya ini sih. Ini sama ini gitu ya. Jadi kalau kita udah suspek seperti ini gitu ya, kita langkah selanjutnya kita batasin range-nya ya. Kita batasin range-nya. Di sini berarti kita ngambil batas atasnya, anggap aja ekuator ya. Ekuator berarti bintangnya itu ekuator sampai berapa nih? 12-an lah ya, 12-an ya. 0 sampai 12-an. Kemudian bujurnya itu kita coba set dari berapa ya? Sini kali ya, 130-an ini ya. 130 sampai 146, 148. Saya anggapnya inilah ya. Berarti saya batasin sampai 144 lah ya. Saya set sampai 144. Oke, jadi kita udah punya case ini gitu ya. Langkah selanjutnya itu kita lakukan pengeditan di script MATLAB-nya. Ini langkah selanjutnya ya. Kita lakukan pengeditan di script MATLAB-nya. Oke. Jadi nanti saya kirimkan apa namanya? Saya kirimkan apa ya? Saya kirimkan ya yang harus di-download ya. Ada m_map mmap.rar lah ya. Ada mmap.rar. Tadi saya taruh mana ya? Saya lupa nih, saya taruh luar ya. Nah, ini mmap.rar. Ini ya, ekstrak-ekstrakan ini nanti saya udah upload sih. Nanti linknya saya kasih di deskripsi lah ya. Deskripsi ini saya coba taruh sini dulu. Ini saya ekstrak ya. Sini saya buka dulu. Nanti saya ekstrak here ya. Ekstrak here. Nah, si mmap itu ada di sini ya. Nah, di sini ini biarin aja ya ini ya. Ini juga biasa juga kurang tahu sih fungsinya folder itu apa gitu ya. Yang jelas kalau nggak ada ini gitu ya, runningnya nggak bisa jalan. Jadi harus ada nmap ini ya. Scriptnya tuh ada di dalam sini. Scriptnya tuh yang script MCC ini ya. .m. Ini .m ini formatnya format MATLAB lah ya. Jadi kita bukanya itu pakai edit with Notepad++. Nah, kita edit pakai Notepad++ ya. Nah, ini kita ngeditnya di sini ya. Jadi ada beberapa atau ada sebagian ini item yang harus kita rubah ya scriptnya ya. Jadi di sini saya juga script dari senior kalian ya. Jadi saya juga masih belajar juga. Jadi kalau kalian nanya keseluruhan ini ya, saya juga jujur masih belajar sih ya. Jadi jujur masih belajar. Di sini kita coba langsung hitung aja. Apa namanya? Kita coba running aja ya. Running apa namanya? Running scriptnya. Nah, jadi di sini yang langkah awal kita lakukan ya, kita set ya bintang bujurnya seperti yang kita sepakati di awal tadi ya. Bukan di awal sih. Yang di image tadi mana ya image yang saya ini? Image di mana ya tadi ya?
di sini ya. Nah ini ya, kita kan tadi sepakat ya, kita batasin dari ekuator ya sampai apa nih, 12 lintang selatan lah ya. Berarti mana tadi? Ini ya. Nah, nanti LX nih lintangnya ya, lintang apa namanya? Lintang akhirnya ya, karena kan di akhirannya kan yang 0 ya. Kemudian di sini kita batasin jangan 10 ya, 12 tadi ya. Kita ini 12. Lintang 12. 12 ya. Kemudian BX nih bujurnya ya, bujur yang paling jauh. Jadi kita sepakatin kalau bujurnya itu dia 130 ya, 130 sampai 100 berapa ya? 130 harus berapa? Ya, saya anggapnya harus 42 lah ya. 42, segabungan harus 42. Berarti ini 142 ya. Sini 130. Kita set ya. Itu kita setting ini ya, apa namanya, lintang bujurnya ya. Kemudian ini ada directory save nih ya, tempat penyimpanannya. Tadi saya nyimpannya di mana ya? P11 ya, di P11 ya. Tadi ini P11. Ini. Nah, gini. Filenya juga kan ada di P11 ya, ada di P11 ini ya. Ada di P11. Nah, ini header dari datanya ya. Jadi kalau misal kita pakai H08B13 Indonesia, ini kan samanya sampai sini semua ya, headingnya sama nih. Berarti ini yang kita tulis di sini. Tapi kalau kita pakai IR gitu ya, berarti IR ini diganti, ini kita ganti IR. Yang ini kita ganti IR. Jadi tergantung data yang mau kita gunakan. Ini saya coba contohnya pakai data yang ini ya, NC yang H08 nih ya, 0813 nih ya. Karena tadi saya runningnya buka pakai itu ya. Coba mana sih? Oh ya, saya runningnya pakai ini juga gitu ya. Jadi saya coba dulu ya, saya coba dulu pakai data yang ini. Oke, di sini headernya saya set yang apa namanya? Headernya nih saya set yang H08B13 ya, Januari 8 dan 13. Ini tahunnya, tahun datanya kan tahun 2018 ya. Kemudian bulannya tadi bulan berapa tadi? Januari, Februari, Maret, April, Mei, 5. Bulan-bulan 05. Kemudian tanggalnya ya. Tadi tanggal berapa ya? 9 ya. Satu ini tanggal awal. Data akhirnya ini tanggal akhirnya 09 juga. Jam awalan nolnya tadi ya. 00. Jadi kita cek di sini ya. Ini kan awalannya jamnya jam 00 ya. Berarti kita set 00 sampai jam 23. Menitnya juga menit 00 sampai menit 00 semua ya. Jadi kita setnya ini 00 semua. Nah, kemudian resol, ini resolusi datanya ya. Jadi ini resolusi datanya. Kita tahu resolusi datanya caranya dari mana gitu ya. Caranya kita buka yang di graph tadi ya. Kita buka yang di graph tadi. Nah ini ya. Ini saya coba ulang ya. Reinit ya. Reinit. Saya akan ulang datanya. Ini. Kemudian di sini kita yang perlu kita catat tuh ini. Loan latnya. Ini loan latnya perlu kita catat ya. Jadi loan latnya ini perlu kita catat. Coba saya ambil kertas dulu. Kertas dulu saya catat dulu. Biar enak. Saya tuh lihat. Nah ini ya.
lon latnya saya cari dulu ya. Lon lat ini ada 90 sampai 149,98. 149,98. 19,98 ya. 98 sama 20. Nah, sini. Terus kita lokasi ya. Lokasi tadi kan lokasi kita itu bujur lintangnya berapa tadi ya? Bujur lintang lokasi kita itu 0 sampai iya, kita cek ini ya, 0 sampai 12 ya. Minus 12 sama 130 142 130. Mana tadi ya? Nah, ini caranya kita ngitung resolusinya itu dari koordinatnya ya. Jadi kan ini koordinatnya bujurnya ya. Bujurnya berarti ini 149 dikurangi 90 ya, sama dengan ini dikurangi ini. Ketemunya sekian, 29,98. Sekarang kita lihat exercise-nya ya. Exercise-nya dari graphnya ini. Nah, ini di sini. Exercise-nya itu kita coba key file dulu ya. Key file ini luasannya dia ada berapa grid-nya ya, X-nya. Itu ada 3000 exercise. Udah 3000. Berarti sama dengan ini gitu ya, exercise dikurangi 1. Nah, resolusinya tahunya ini selisih long lat itu tadi ya, dikurangi sama exercise. Ketemunya 0,02. Berarti kita set resolnya itu 0,02. Nah, kemudian ini ya, apa namanya? Lon 1, lon 2, lat 1, lat 2 ini tergantung dari kita cek di graphnya. Kita cek di graphnya, kita set lintang dan bujurnya dulu ya, sesuai dengan yang kita tulis di atas itu ya. Jadi di atas ini kan kita set ya, set apa namanya, latnya ya, latnya berarti dari minus dulu ya, minus 12 sampai 0. Set lotnya itu dari paling rendah 130 sampai 142. Nah, di sini kita klik di dimensinya, dimensi datanya. Nah, ini yang kita masukkan ya, yang kita masukkan di sini, lon 1, lon 2 nih ya. Itu kita pakai yang X sama Y ini. X sama Y ini kita masukkan di sini. Ini karena gridnya ya, grid pertama dari bujurnya kan kita udah batasin ya, batasin dari se-Indonesia tadi itu sesuai dengan yang mau kita olah di wilayah mana saja sih gitu ya. Aduh, ini hilang lagi ya, hilang. Ini saya tulisnya apa itu 2001 ya, 2001. Lon 2 nya 2601, lat satunya berapa ya, 400. Aduh, salah lagi, 400. Nah, satunya 1000, satunya 1000 ini. Oke, kalau udah sekarang kita ganti ini ya, PX, PN, QX sama QN nih ya, karena kan ini tadi belum kita ganti ya. Kita kan batasi lintang bujurnya pakai ini. Kemudian kita set lon latnya ini ya dari gridnya. Nah, ini PX, PN ini kaitannya sama untuk lintang ya, sedangkan QX, QN ini kaitannya dengan bujur. Jadi kita harus ngitung PX itu lintang kedua dikurangi lintang pertama plus 1 ya untuk PX. Sedangkan QX nya itu bujur yang kedua dikurangi bujur 1 di plus 1. Jadi contohnya ya. Jadi kalau PN ini 1 ya. PN ini memang 1. Tapi kalau PX nya kita hitung. Jadi contohnya jadi ini Excel. Kan kita sudah punya ya. Kita
kita sudah punya 2001 2601 400 sama 1000. Nah, kita colok nyari PX itu sama dengan yang latitude-nya ya, latitude yang paling gede dikurang yang paling kecil ya, dikurang yang paling kecil dalam kurung plus 1. Nah ini untuk bawahnya salah. Iya. Sama-sama 601 ya. Nilai sama ya, 601 ya. Ya udah, kita coba aja dulu ya, ntar kalau salah kita ulang lagi. 601 GN1 ini 1. Kemudian kita masuk ke sini. Iya, apa namanya, file Excelnya itu ya, akan dinamain apa ini, JS transisi ya. Mengisi data transisinya itu nanti ada di sini. Ini tanggal, bulan, tahun. Oke, selesai. Kalau selesai kita save ya, kita save, kita close ya, kita coba ya bener atau salah nih ya. Baru kita buka si ini. Headlamp-nya kita buka. Agak lama ya, agak lama terbukanya. Isi proses. Kan proses ini nggak menemuin ini masih proses. Aduh, lama sekali. Saya pause deh ya, biar agak cepet. Oke, sudah kebuka ya. Kita browse saja ya di sini ya filenya. Ya. Browse folder. Tadi ada di D ya. Di D, kemudian di apa tadi? P11 ya. 11. Saya select folder embed. Di sini saya cari scriptnya dulu ya. Script MCC. Nah ini. Saya klik dulu kanan. Muncul ya. Kalau udah muncul seperti ini ya. Kita coba melakukan kali. Bismillahirrahmanirrahim. Success rate
0, 1, 2, 3, 4. Biarkan dia bekerja. Kalau jujur untuk scriptnya saya sendiri juga belum terlalu paham detail ya, jadi saya cuma bisa menggunakannya saja. Jadi kalau diminta menjelaskan, Pak maksudnya ini apa ya, mungkin fungsi-fungsi itu bisa lebih dijelaskan nanti di metode numerik ya. Mungkin kalau teman-teman pengen belajar lebih, entah di metode numerik atau mungkin teman-teman belajar sendiri gitu ya, atau mungkin di mata kuliah yang lain gitu ya kaitannya dengan script ini, nanti dicoba saja. Oke, selesai ya, ditandain berarti udah sukses. Kita cek. Nah ini ya, MCS nih ya. Nah, MCS nih ya, udah selesai muncul kayak gini MCS ini. Sekarang kita edit ya, kita edit MCS ini. Kita edit. Ini sesuai, ini nilai itu sesuai dengan yang dikotakan kita tadi ya. Sudah sesuai dengan yang dikotakan kita tadi. Ini kita di tahun, ini bulan, ini tanggal, ini jam, ini menit, ini apa ya, ini eksentrisitas. Jadi udah rumusnya itu udah memfilter ya, memfilter yang memiliki eksentrisitasnya ini lebih dari 0,7. Eksentrisitas. Kemudian ini jumlah pixel inti MCC, ya kayak gini terus mana. Kemudian ini koordinatnya, koordinat bujur inti sel. Posisi koordinat bintang. Kemudian C ini itu jumlah pixel selimut ya, pixel selimut. Ini koordinat selimut, ini bintang. Ini tuh ngeliat di sini ya, ini tuh sama aja kita ngeliat di sini. Mana ya. Jangan pakai ini deh, lihatnya. Jadi enakan pakai ini. Lebih enak kenapa sih? Notepad plus. Ngedit tuh pakai ini, Notepad plus. Ini ya keterangannya ya di sini nih. Jika ini lebih dari 0,7, yang pokoknya di filter yang lebih dari 0,7 eksentrisitasnya. Jumlah pixel selimut, ya. Non latitude banyak MCS, atau selimutnya banyak MCC gitu ya. Ya. Jumlah MCS. Celimut. Tanya jumlah MCC. Ini kalau saya nggak salah eksentrisitas bukan tadi, eksentrisitas MCS pakai MATLAB. Jadi
kita cuma gunakan yang ini ya, yang ini aja, karena ini akan ada nilainya kurang dari 0,7 ya, nilai yang ini. Ini saya juga nggak tahu apa nih ya, jelas-jelas kita gunakan ini aja sih. Yang perlu kita gunakan tuh ini. Tapi kita lebih ke sini. Nah ini. Nah tapi kita rubah dulu nih ya. Di ini kita rubah dulu luasan ya. Luasan ini masih dalam satuan piksel ya. Luasan di dalam sisi sama. Udah mau bersin. Bilangin luasan seluruh sisi. Nah ini yang harus kita rubah nih ya. Kita rubah dari piksel ke luasan ya. Kita hapusin dulu. Jadi masih ingat ya resolusinya tadi berapa? Ada yang masih ingat kira-kira? 0,02 tadi ya. Jadi sama dengan ya, sama dengan ini gitu ya, dikali dalam kurung 0,02 dikali resolusi 1 derajatan kan 111 km ya, 11 km dipangkatin 2. Nah, ini nilai 95.000 nih ya, luasan intinya nih, gede banget berarti ya. Ini juga sama nih. Jadi kan syarat minimal kan harus, ini tak bikin 0,2 aja ya. Penuh aja lah ya. Nah gini aja lah biar lebih enak. Nah kalau inti kan harus lebih dari 50 km persegi ya. Sedangkan di sini ada yang 95 ini ya, 83 gitu ya. Kita cari yang signifikan. Nilai seperti ini, jadi memang ada berapa yang nggak apa namanya, luasannya nggak terlalu gimana ya, luasan selimutnya nih. Ini karena dari jumlah pikselnya ya. Nah kita tahu kan ada fase tumbuh, kembang dan juga matang ya. Jadi kalau pas kita matang, kita cari yang durasinya itu bertahan sampai 6 jaman ya. Kalau ini kan kita lihat kan jamnya ada yang sama nih ya, tapi ini kan ada yang nggak memenuhi ya, cuman lokasinya juga beda ya, lintang bujurnya udah beda nih ya. Jadi kita cari yang lintangnya kurang lebih nih ya. Nah ini nih, berarti kemungkinan nih ya, kalau saya melihat dari luasannya kan persyaratannya kan intinya tadi kan dia harus terpenuhi berapa? Dari inti 50 ya. Jadi kalau intinya tadi kalau nggak salah 50 km persegi. Ah ya, intinya 50 km persegi. Sekarang kita cek nih ya. Yang lebih dari 50 km persegi yang mana? Ini ya, ini lebih dari semua ya. Ini lebih. Tapi kita cek luasannya juga ya. Selimutnya sama ini. Kita warnain lain. Jangan merah. Ini deh. Yang ini harus lebih dari sama dengan 50.000 ya. Yang ini harus lebih dari sama dengan 100.000. Nah, ini terpenuhi ya, dari jam-jam ini terpenuhi nih. Terpenuhi. Ini berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah ini masih terpenuhi nih ya. Masalahnya saya nggak download data yang jam 10 ya. Jadi harusnya saya download data jam 10 biar tahu apakah sudah masuk fase luruh atau enggak nih ya. Tapi kalau dilihat dari luasannya, puncaknya di sini, di sinilah anggapannya sini. Nah ini udah mulai luruh nih. Kalau saya ngeliat sekilas dari nilainya ya. Cuman kan kita harus ngeliat dari image-nya yang ada di sini ya. Dari graphnya ini tadi ya. Kita harus ngecek dulu di sininya. Baru kita lihat nilai sama eksentrisitasnya ini. Nah ini. Jadi
nanti teman-teman harus melampirkan gambar gitu ya, gambar output dari grafnya dari jam periode kejadian sampai selesai ya, dari fase tumbuh kembang sampai punah, plus nampilin Excelnya ini ya, dia eksentrisitasnya berapa sama luasannya berapa, fase tumbuh misal berapa gitu ya, terus nilai luasan intinya berapa, selimutnya berapa kilometer persegi. Nah ini yang harus nanti teman-teman masukkan. Kalau ini kan belum nih ya, masih 49.000, hampir memasuki fase-fase apa istilahnya, hampir masuk fase-fase matangnya lah ya, berarti masih fase tumbuh kembang nih ya jam-jam ini. Tapi kita tetap melihat dari si grafnya ini, kira-kira dari jam berapa aja sih tumbuh dan kembangnya itu gitu, baru kita lihat nilai eksentrisitasnya. Yang jelas kalau eksentrisitasnya udah lebih dari 0,7 gitu ya, kemudian luasannya juga sudah terpenuhi dan bertahan selama 6 jam, berarti itu udah masuk fase matang ya. Tapi sebelum ini bertahan selama 6 jam berarti masih dalam fase tumbuh dan juga kembang. Oke. Ya berarti udah ketemu ya. Jadi nanti yang ini teman-teman bikinin apa istilahnya? Bikin Excel ya, dibikin Excel. Misal ya, ini nantinya itu bikin di sininya tanggal ya. Kemudian jam ya. Ini bujur sama bintang ya. Kan ini harusnya fase dulu nih. Fase ya. Kemudian eksentrisitas luasan inti awan ya, sama luasan selimut awan. Ini dibikin ya, teman-teman bikin dari fase misal dari fase pertumbuhan misalnya, tumbuhan, perkembangan misalnya dia, kemudian matang, meluruh misalnya, disipasi. Nah ini teman-teman catat tanggalnya, meluruh. Teman-teman catat tanggalnya, tanggal jam, lebih ke jam sih sebenarnya. Tanggalnya kan mungkin sama ya, tanggal 8. Mungkin nanti ada tambah tanggal 9 ya, pas meluruhnya ya. Kalau lihat dari datanya sih saya sekilas. Ini misal jam berapa tumbuhnya, misal jam 05 kah, 06 kah, dalam UTC ya. Misal tadi mulai dari 6 ya, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Kok 26 sih? 23, 00, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misal kayak gini ya. Berarti tanggal 9-nya di sini. Ini nilai bujur berapa kan tinggal ngambil dari sini ya, bujur lintangnya tinggal ngambil dari sini. Ini bujur koordinat bujur lintangnya tinggal ngambil dari sini. Sentrisitasnya berapa, luasan inti sama ini dalam kilometer persegi nanti berapa. Nah bikin tabel kayak gini sama bikin ini model-model. Nah ini bikin, terserah kalian lah ya analisisnya mau bikin time series mode gitu ya. Nah nih bikin periode kayak gini, periode contohnya nih ya, jurnal senior kalian ya, senior Ilham Fajar Putra Perdana, peringkat 1 meteorologi angkatan 2016 nih ya, di jurnal MKG tahun 2019. Ini dia, ini case nya sama ya, ini case nya MCC-nya si yang saya olah tadi ya, tanggal 9/10 nih ya, cuman dia nggak ada jamnya, dia nulis di sini doang. Ini kereta medok dan mulai tumbuh pada jam 20 sampai jam 00. Ini proses MCC memenuhi ya, ini memenuhi jadi 20 sampai 00. Berarti masih 4 jam nih ya. Harusnya bertahan 6 jam ya. EFGH kondisi matang. EFGH kondisi matang MCC. Oh, matangnya 1 2 3 4 5. IJ mulai meluruh jam 7 sampai 10 WITA.
pakai Wita ya. Pokoknya gini lah ya, bikin kayak gini tampilan visualnya, sama dibikin tabel ya, dibikin tabel. Ini coba ya. Nah, di lingkar-lingkar gini boleh lebih bagus lagi gitu ya. Nah, emang dibikin tabel kayak gini nih. Tapi kan cuma satu kasus ya. Ini tabelnya ini pakai ini ukuran ini ya. Pakai yang ini tadi. Pakai yang ini tadi. Oke, mungkin itu saja dari saya. Mungkin kalau kurang jelas mungkin bisa ditanyakan ya. Nanti kalau ada waktu saya bikin tutorialnya via PDF nih, biar lebih enak gitu ya. Nah, tugasnya silakan analisis hujan lebat gitu ya, dengan durasi yang cenderung lama yang terjadi pada tahun 2020 ya, di pulau Anda. Jadi misal yang tinggalnya di Madiun, tinggalnya di Magetan, tinggalnya di Bogor, tinggal di Serang, itu hitungannya satu pulau ya. Hitungannya satu pulau masuk ke Pulau Jawa. Terus kalau yang misal ada yang tinggal di Kalsel, Kalteng, Kaltim, Kalbar, itu hitungannya satu pulau Kalimantan. Jadi case-nya cari case yang di pulau Kalimantan. Dekat-dekat misal Pak adanya cuma di sungai, bukan di sungai ya, di lautannya doang Pak. Yang penting dekat-dekat situ juga nggak apa-apa gitu ya. Antara Kalimantan sama Sulawesi ya sudah nggak masalah. Misal case-nya di situ ya. Jadi kalau luasannya itu misal mana sih tadi ini ya. Misal nih ya, misal terjadi di antara sini gitu ya, kena di apa namanya ini, di Kalimantan sama di Sulawesi, ya sudah nggak apa-apa, setiap yang ada di wilayah ini jadi satu gitu ya, case-nya satu gitu. Tapi kalau misalnya cari case yang lain ya, kan 2019 kan ada 11 bulan ya, 11 bulan gitu ya. Coba cari case yang itu hanya beda ya. Kalau yang kasusnya ini berarti dia punyanya teman-teman Papua, kalau misalnya ada di sini punyanya teman-teman NTT dan Bali. Kalau misal kasusnya di sini 20 yang kena, berarti kasusnya teman-teman Jawa sama Sumatera. Kalau kasusnya di lautan sini, itu bisa case-nya si Sumatera sama case-nya si Kalimantan. Jadi silakan dianalisis ya. Jadi kalau misal dia, Pak saya udah analisis data selama seharian, nggak masuk kriteria visi Pak, ya sudah nggak masalah gitu ya. Kan harus apa namanya? Nggak harus, kan nggak cuma lihat eksitritasnya ya, yang bentuknya bulatannya tadi, tapi kita juga harus lihat luasannya tadi ya, luasan dari pixel awalnya tadi gitu. Jadi kalau itu memenuhi ya hajar gitu ya. Kalau nggak memenuhi ya berarti nggak bertahan selama 6 jam ya berarti bukan gitu. Tinggal kesimpulannya ya bukan termasuk MCC, itu doang sih. Tapi tetap melampirkan gambar-gambar tadi ya, saya jadi cuma mintanya itu apa namanya, gambar kayak gini. Saya mintanya itu gambar kayak gini ya. Gambar ini dianalisis sama tabelnya Excel. Udah dua ini aja sih. Sama tabel Excel-nya ini. Udah dua ini aja. Ini contohnya jurnalnya, mungkin teman bisa searching sendiri ya, banyak ya. Ini studi kasus kejadian mesoskop konflik kompleks di wilayah Papua bagian barat 9-10 Mei 2018. Ini punya senior kalian. Ini juga punya senior kalian tahun 2000 berapa nih ya? 19 nih ya. Diterima 6 Januari 2020, punyanya Pak Denny sama Mas Yudi. Jadi Nugra 2015. Identifikasi MCC sepanjang tahun 2018, sepanjang tahun 2018. Berarti dia kan harus banyak banget ya kasusnya. Terus contoh case lain lagi nih ya, di proceeding ini. Nah ini identifikasi MCC gitu ya, menggunakan kanan kamera, studi kasus hujan lebat. Ini dia analisis gini doang nih. Nah ini core-nya, coverage-nya, intinya, ini bikin kayak ini juga boleh, intinya sama selimutnya, ini juga dari situ tadi ya, asitritasnya berapa, bikin kayak gini. Dan tampilan image-nya jangan pakai ini ya, jangan pakai yang pengolahan gratis tadi aja ya, dia didukung sama data-data Sinop. Udah gitu doang sih, ini aja bisa di jurnal nih kayak gini doang ya. Kalian ngolah pakai Matplotlib tadi simpel, yang dirubah dia nggak banyak. Ini sama ada satu lagi nih, halaman berapa tadi saya catat, 808. Oh kejauhan, mana ini 808.
808 habis ini. Nah ini kajian pengaruh vertical wind shear terhadap pergerakan. Nah, dia ini sih ngaitin MCC sama fenomena yang lain kalau ini ya. Kalau kita bicara MCC-nya doang gitu ya, ini sama ya. Syaratnya suhu puncak IR kurang dari sama dengan 32 minus 32. Areanya ini untuk apa nih, selimutnya ya, lebih dari 100.000. Intinya kurang dari suhunya kurang dari minus 52. Ini di scriptnya ini udah di ini ya, kalau saya nggak salah ini udah di set juga nih ya. Di mana sih? Perhitungan intensitas nih. Bukan intensitas, perhitungan ini selimut sama awan. Oh, saya kayaknya salah di pixel deh. Kayaknya saya di pixel nih. Coba saya rubah ya. Coba saya rubah dulu. Ini coba edit deh. Teks. Tes terus yang ini coba saya hapus ya, kayaknya ada yang salah deh. Saya coba di tesnya tadi. Oke. Intinya berarti kita cari yang mendekati 100.000 ya. Mendekati berapa? 50.000 ya, 50.000. Dia nih soalnya pakai data IR sih ya. Jadi dia ini pixelnya ini kayak harus saya rubah dulu. Coba. Nah, rubah ya. Ini dulu 300 ya, saya rubah ya. Di metrapnya mana metrapnya? Proses data. Iya, suhunya ini dari Kelvin sih ya, Kelvin di selimut inti seleksi luasan MCS ya. Nggak tahu ya, ini saya coba rubah aja dulu. Ini jadi berapa tadi? 20300 ya. 20300. Ya bener kan? Oh bukan nih, bukan. Ini 50.000 ya, 50.000 ya. Oke. 50.000 ya.
Sementara skip dulu deh, teman-teman coba aja dulu ya, tapi cobanya pakai data yang IR aja deh. Silakan gunakan pakai data yang IR ini aja, pakai data yang di Januari 8 data yang WIS. Bentar, salah nih. Kalau 2020 berarti ada di Januari 3 data Januari WIS NC. Ah ya, 2020 di sini dari bulan 7 sampai bulan 10 doang ya, nggak apa-apa ya, tergantung guysnya nanti dapatnya ini. Gunakan yang MTS yang IR ya, gunakan yang MTS IR ini aja. Oke, sekian dulu dari saya, semoga bermanfaat. Thank you. Oh iya, yang ini tadi, yang kebingungan saya ini tadi, itu ternyata ini tuh untuk men-setting aja sih, men-setting batas yang muncul di Excel ya, untuk selimut sama inti sel awalnya tuh dia minimal yang bernilai sekian gitu ya. Soalnya kan kalau yang tadi kan itu dia ini defaultnya itu dia pakai data yang resolusi satunya 0,04 gitu ya, 0,04 derajat, sedangkan yang ini kan resolusinya 0,02 ya, jadi perhitungannya itu memang beda untuk ukuran pikselnya yang memenuhi nih, yang memenuhi apa namanya, selimut sama intinya gitu. Kalau selimut kan harus lebih dari 100.000 ya, berarti dia harus memenuhi 290 piksel ya, 20.290 piksel, sedangkan kalau untuk intinya itu harus lebih dari 50.000 km persegi, di mana pikselnya itu harus terpenuhi 10.145. Ketika saya set di sini ya, saya rubah gitu ya, saya running, itu munculnya seperti ini. Jadi yang muncul di sini itu cuman yang nilai pikselnya itu tadi gitu, yang memenuhi inti sama memenuhi selimut. Ini inti, ini selimut. Ini yang memenuhi inti sama selimut. Jadi begitu. Jadi sudah terlihat nih ya dari jam 13 nih ya, inti sama selimutnya itu udah terpenuhi sih kalau kita dari sini. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 dan seterusnya, ini sudah terpenuhi kaitannya dengan selimutnya. Tapi nanti teman-teman cek di grade-nya dulu ya, cek di grade-nya dulu maka sudah memenuhi atau enggak dari grade-nya, dari gambar-gambarnya. Cek dulu, sandingkan gambar sama data yang ada di Excel ini. Kalau ini kan yang tadi saya udah filter ya, kalau belum di filter itu yang muncul banyak banget, makanya di sini saya sempat bingung, kok ini ada yang kecil ada yang gede. Oh iya, ternyata memang settingan di sininya ini tadi gitu ya, pakai data yang MTS yang ada di sini. Nah, settingan dia itu pakai data yang ini, yang resolusi 0,04 gitu ya. Settingannya pakai 0,04. Jadi dia udah ngitung nih. Jadi kalau misal pakai 0,04, dia itu minimalnya ini gitu ya, untuk apa namanya? Untuk intinya. Sedangkan untuk selimutnya itu dia, kalau saya nggak salah ya, itu memenuhi 5072. Nah ini dia pakai batasan ini tadi. Untuk misalnya. Oke, itu saja, semoga bermanfaat, selamat mengerjakan tugasnya. Oh iya, lupa saya tadi untuk kaitannya dengan ngolah di grade-nya ya, ngolah di grade-nya teman-teman bisa pakai script ini ya, nanti saya share deh ke teman-teman ya scriptnya ya, untuk mempermudah aja sih. Jadi kalau misal nah ini ya, ini scriptnya saya pakai .gs, saya cek dulu ya pakai Notepad plus. Di sini saya taruh di P11. Nah, di sini ada set RGB nih ya. Set RGB ini untuk merubah tampilan warnanya. Jadi tampilan warnanya itu kita set menggunakan set RGB. Jadi kalau misal normalnya itu ini warna default yang bisa teman-teman gunakan ya.
yang di sini dari grades-nya ya. Jadi ada color 0 sampai 015. Sisanya itu kita edit sendiri. Kemudian di sini ada perintah apa ini namanya? Set celef nih ya. Jadi celef nih untuk ininya. Jadi kalau misal di sini celef itu untuk men-setting ininya ya. Jadi luasan ini tuh kita setting. Kita batasin menggunakan set celef itu. Jadi kita batasin dari -80 sampai 0 doang nilai yang muncul gitu ya. Dan set colors ini warnanya, kita warna pakai settingan RGB yang 17 ini sampai yang 30. Ini saya coba running ya, saya save dulu. Nice. Run di sini, cek GS. Aduh, ada kasihnya. Cek bisa muncul ya, muncul. Oke, masih error tapi dia muncul di sini. Nah, hasilnya seperti ini. Ini tinggal kita set ininya aja. Oh, kita belum set ya. Kita set dulu deh ini. Apa namanya? Edit notepad. Set lot ya. Minus 17.0 ya. Set on berapa tadi ya? 130 sampai 144 ya. Ini enggak sih? Oh, saya ini aja nih, saya kasih create asisinya. Berapa lompatnya? 012 142 130 142 nih. Nah, saya save, saya close dulu, saya run ulang. Udah saya close dulu ya. Saya close dulu, saya delete dulu, saya run ulang. Oke, muncul. Nah, ketimpa ya, ketimpa. Jadi berarti harus saya reinit dulu. Sorry lupa. Reinit baru saya buka. Nah, tara muncul ya. Nah ini ya, jadi udah kita batasin ini dari 134 dari 0 sampai -12. -12 kayaknya kepanjangan, tapi enggak sih, terpenuhi ini. Biar sama-sama di MATLAB ya. Nanti tinggal teman atur sendiri lah lokasinya. Nah, kurang lebih tampilannya di seperti ini. Jadi tinggal ganti data yang dibuka aja. Jadi kalau pakai script ini, kalau mau nerusin ya, istilahnya ini kalau mau nerusin, ini kasih kayak gitu. Kayak ini. Nah ini ya. Nah, ini kalau mau nambahin data lagi, tinggal teman-teman 20 berarti ada 1. Udah ganti gini doang sih. 21. Ini kok 19, 10, 20, 21, ini jadi 21. Nah ini terusin ke bawah aja, nanti tinggal teman-teman hapus dulu deh biar enak. Tinggal gitu aja sih, tinggal. Nah, langsung muncul 2 gambar kan? Nah, lebih enak nih. Tada, seperti ini. Bagusnya ini kan dibandingkan yang ini. Oke, segitu aja dulu. Nanti saya share script ininya deh sekalian. Script gradsnya.